Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Dandi Dwi Setiawan, BP 17 10 11 52 63 00 11. Saya di sini akan menjawab soal ujian tengah semester dari PTI. Yang pertama itu, soal pertama itu, setelah mempelajari materi teknologi informasi, coba simpulkan dengan bahasa ilmiah sendiri fungsi dari teknologi informasi. Berikan contoh fungsi tersebut sesuai yang Anda rasakan. Fungsi dari teknologi informasi adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data. Dan peranan dari teknologi informasi adalah fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning and execution, dan fungsi communication. Salah satu contoh yang dapat saya rasakan dari teknologi informasi ini yaitu menginput data pembukuan kafe ke aplikasi Microsoft Excel. Melalui aplikasi tersebut Anda bisa melakukan berbagai penghitungan. Dengan demikian Anda bisa mengetahui seberapa banyak pendapatan kafe per bulan, berapa biaya operasional harian, berapa besar pengeluaran untuk bahan baku, dan lain-lain. Baik, soal yang kedua yaitu, coba ceritakan menurut pemikiran sendiri bagaimana perkembangan teknologi di saat sekarang ini, apa pengaruhnya bagi kita. Pengembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke depan. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat tajam. Seiring pengembangannya, teknologi mengalami perluasan makna menjadi sebuah benda yang tidak berwujud, seperti software, metode pembelajaran, metode bisnis, dan lainnya. Contoh teknologi nyata di era sekarang sangat banyak, mulai dari teknologi yang kita sering gunakan seperti komputer, laptop, handphone, mesin, mobil, motor, dan lainnya. Baiklah, kita lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan prinsip kerja input device dengan output device. Input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Dan untuk outputnya ialah untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil daripada proses. Baik, saya lanjut ke nomor 5. Sepengetahuan Anda, apa saja komponen yang paling penting yang ada pada motherboard? Komponen yang paling penting yaitu yang pertama yaitu soket CPU, yang kedua BIOS atau Basic Input Output System, yang ketiga Not Bridge Controller, keempat Source Bridge Controller, yang kelima itu konektor Power Supply Unit, yang keenam slot RAM, yang ketujuh slot PCI, yang ke-8 slot AGP, yang ke-9 slot ID dan SATA, dan yang terakhir yaitu CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Itu adalah komponen penting yang ada pada motherboard. Oke, selanjutnya yang nomor 6 yang terakhir, jika Anda ingin membuat sesuatu jaringan komputer, apa saja yang harus Anda siapkan? Yang harus disiapkan yaitu pertama kabel jaringan,
yang berguna untuk menghubungkan setiap komputer yang ada. Yang kedua yaitu switch. Ketika Anda ingin menghubungkan lebih dari 2 buah komputer, Anda sangat membutuhkan perangkat ini. Dan yang ketiga yaitu router. Anda harus mempersiapkan sebuah router atau sebuah perangkat yang menjadi pusat dari semua komputer yang saling terhubung dalam jaringan. Yang keempat yaitu kartu jaringan, yaitu wajib harus ada di komputer yang memiliki peranan yang sangat penting sebagai adapter jaringan. Kartu ini dikenal dengan istilah NIC atau Network Interface Card. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jawab. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.